Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fiqhi li arbabil hija. Summa salatu wassalamu ala nabi dinihil islamu. Mabangdu sahabat semuanya yang dimuliakan Allah, mana saja berada, jumpa lagi di channel kita ini, di channel Guru Ali Palik, channel yang memberikan informasi dan edukasi baik itu seputar masalah pendidikan, sosial, budaya, dan juga masalah agama. Baik teman-teman, sahabat semuanya, kali ini kita akan mempresentasikan salah satu judul yang sering ditanyakan oleh rekan-rekan kita, sahabat semuanya, tentang penulisan buku. Nah, cara praktis penulisan buku. Ini dia. Sebelumnya materi ini kami bawakan sebenarnya ketika mempresentasikannya di tanggal 14 Maret 2019 yang lalu, tahun lebih yang lalu, dalam acara South Asian Minister of Education. Ini dia cara praktis menulis buku. Video conference 59 Indonesia Sumatera abad 5. Baik teman-teman, kita lanjutkan untuk pertama, untuk penulisan sebuah buku ini. Hingga hari ini profesi menulis ini adalah salah satu pekerjaan yang sangat dihormati dan dihargai secara sosial. Kemudian kemampuan menulis ini dipandang sebagai indikator intelektualitas dan juga kematangan berpikir, sehingga banyak orang yang berminat untuk menulis buku. Sungguhnya banyak di antara kita yang ingin menjadi penulis. Mungkin saya sendiri ataupun Anda ada berminat menjadi seorang penulis, namun hanya sekian persen dari kita yang dapat mewujudkan impian kita ini. Kali kita dihadapkan pada berbagai kendala dan hambatan. Apa saja kendala hambatannya? Pertama, sering kita merasa tidak berbakat untuk menulis. Kemudian yang kedua, kita tidak memiliki ide. Dan yang ketiga ini tidak suka menulis. Keempat, tidak memiliki waktu untuk menulis. Dan yang kelima, tidak berani menerima kritik. Kalau Anda jadi seorang penulis, Anda harus berani untuk menerima kritik dan saran dari orang lain. Kendalanya di mana? Pertama, faktor internal. Faktor internal tentunya diri kita sendiri. Pertama itu motivasi Anda menulis. Kemudian etos yang kuat. Maka tentunya kendala ini tidak akan menghasilkan karya tulis. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Start from why. Menulis itu kita mulai dari apa? Ya, menulis dari apa? Ya. Why? Mengapa kita menulis? Kita memulai terlebih dahulu dengan pertanyaan mengapa kita menulis. Sebelum kita membahas bagaimana cara menulis, yang pertama kita perlu lihat mengapa kita menulis. Pertanyaan ini lebih bersifat teknis dan jawabannya cenderung mudah dipelajari melalui proses latihan. Tetapi kalau pertanyaan why ini lebih filosofis dan berhubungan dengan nilai, visi, dan misi hidup kita di dunia.
Alasannya mengapa kita menulis bisa sangat beragam. Misalnya, satu, orientasi material. Tujuannya memang mengejar uang, bisa dari royalti, fee, pembicara dan semacamnya. Apalagi jika berhasil menulis novel yang sampai diangkat ke layar lebar. Kedua, orientasi eksistensial. Tujuannya mengejar popularitas dan pengakuan dari masyarakat. Nah, yang ketiga ini orientasi personal, bersifat lebih pribadi dengan tujuan untuk mencurahkan atau mengekspresikan perasaan, pengalaman atau kisah pribadi agar dapat dibaca oleh khalayak ramai. Yang keempat, orientasinya adalah sosial. Tujuannya untuk mempengaruhi atau mengubah cara berpikir masyarakat serta membangun peradaban. Nah, yang kelima, orientasi spiritual. Tujuannya untuk beribadah dan memperoleh pahala dengan mengajak pembaca melakukan perbuatan yang baik. Baik teman-teman, sahabat semuanya, kita lanjutkan untuk materinya. Dalam dunia tulis menulis ini, tujuan pragmatis seperti untuk mendapatkan materi atau memburu popularitas merupakan motivasi yang sah-sah saja. Hadis Nabi yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat untuk manusia lain. Jadi itu sah dan legal saja. For visionary. Berapa lama waktu yang kita butuhkan oleh seorang untuk menjadi penulis dari nol? Ada beberapa kegiatan yang perlu lakukan untuk menjadi seorang penulis yang baik. Antara lain, satu, membaca. Berapa banyak buku dan bahan bacaan lain yang sudah pernah kita baca? Menurut Google's Advanced Algorithm, jumlah total buku yang terbit ber-ISBN yang ada di seluruh dunia sebanyak 129.864.880 judul. Ini data tahun 2016 ya. 2019. Jumlah tersebut belum termasuk buku tanpa ISBN, e-book, jurnal, majalah dan berbagai artikel tersebar di internet. Untuk menjadi seorang penulis yang baik, kita perlu membaca banyak buku yang baik juga, yang bersifat general, umum maupun spesifik, misalnya sesuai dengan background akademik atau interest pribadi kita. Discussion. Ya, yang selanjutnya, berapa sering kita mendiskusikan dan merenungkan isi buku yang pernah kita baca. Hal ini penting karena ide dan gagasan seringkali muncul saat kita mendialektikakan bahan bacaan yang kita baca dengan bacaan orang lain atau dengan diri sendiri. Jadi diperlukan, ada baiknya kita memiliki mentor menulis yang tepat. Kemudian look and feel. Berapa sering kita mengamati dan merasakan apa yang terjadi di lingkungan kehidupan sekitar kita, baik secara langsung maupun apa yang kita lihat dan baca di media, TV, radio, internet, media sosial, dan lain-lainnya. Sosialis. Seberapa luas pergaulan dan area sosialisasi kita dengan orang lain? Ya, berapa banyak pengetahuan, pengalaman, dan kisah orang lain yang dapat kita share? Writing preparation. Ya, kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan dalam proses ini antara lain menggali dan menemukan gagasan atau ide, kemudian menentukan tujuan, genre, dan segmen pembaca, menentukan topik, kemudian membuat outline, terakhirnya mengumpulkan bahan atau materi buku. Satu, menggali dan menemukan gagasan ide. Pada tahap ini penulis melakukan kegiatan penggalian gagasan atau ide. Kegiatan ini bisa dilakukan melalui pengamatan baik terhadap kejadian atau peristiwa yang terjadi, imajinasi, dan kajian pustaka. Untuk mempermudah proses
penemuan ide, cara efektif yang dapat digunakan adalah melalui brainstorming. Ya. Kedua, menentukan tujuan, genre, dan segmen pembaca. Ya, setelah menentukan gagasan atau ide tulisan kita, penulis perlu menentukan tujuan menulis, genre yang diikuti, serta target segmen pembaca. Sasaran pembaca akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam menentukan warna tulisan. Dan itu kita harus memastikan bahwa tulisan yang kita hasilkan akan marketable. Tiga, menentukan topik. Penentuan topik dilakukan secara penulis setelah penulis menetapkan untuk apa menulis dan apa yang dipilih dan siapa sasaran pembaca. Misalnya tujuan menulis untuk memberikan informasi yang benar tentang kesehatan, genrenya adalah tulisan populer. Biasanya orang tua atau manula, maka penulis bisa menentukan tulisan misalnya dengan topik hidup sehat di usia senja. Mudah. 4. Membuat outline. Outline merupakan bentuk kerangka tulisan. Kerangka tersebut menunjukkan gambaran materi yang akan ditulis. Menulis outline cukup yang garis besar saja. Karakteristik outline yang baik memiliki kesederajatan yang logis, kesetaraan struktur, kepaduan, dan penekanan. 5. Mengumpulkan bahan materi buku. Penulis wajib membaca banyak buku dan sumber bacaan lain untuk memperkaya perspektif dan referensinya. Selain itu, agar semakin banyak ide atau gagasan yang dapat dikembangkan. Apabila sudah menemukan topik, maka bahan bacaan yang dikumpulkan sesuai dengan topik yang sudah ditentukan. Bagaimana memulai menulis? Cara kita menulis. Jawabannya, ya, just do it. Penulis pemula sebaiknya lebih fokus pada ketekunan presentasi dalam proses menulis. Menulis itu harus sabar. Ya. Tulislah semampu kita terlebih dahulu. Jangan berpikir harus sempurna dan jangan terlalu sok idealis kalau Anda seorang penulis pemula. Ya. Bayangkan jika buku kita besar dan penulis populer, undang ke berbagai acara, kesempatan memiliki relasi yang luas, royalti dari buku kita dapat membantu mencukupi kebutuhan hidup anak-anak atau untuk membantu orang tua kita, bisa untuk jangka panjang. Kedua, menulis buku jika dimaknai sebagai amal saleh yang tidak pernah terputus sepanjang masa, dibaca mendatangkan manfaat bagi orang lain, kita lebih menemukan investasi besar untuk kehidupan akhirat. Next, dalam proses menulis ada baiknya kita memperhatikan hal-hal berikut ini. Time target, ya, waktu target kita, berapa lama kita menulis. Yang kedua, disiplin untuk menulis, comfortability, fasilitas, mood booster. Ya, kalau lagi tidak mood, jangan menulis. Kalau kita menyelesaikan naskah besar dari buku yang kita tulis, tahapan harus kita lewati hingga terima buku kita adalah editing, revising, publishing. Okay. Penyuntingan editing ini yaitu langkah perbaikan terhadap naskah berdasarkan pedoman yang berlaku. Pada tahapan ini membahas tentang membaca ulang, menyempurnakan draft. Teknik penulisan berdasarkan PUEB, Pedoman Umum Bacaan Bahasa Indonesia, tahun 2019. Teknik penyuntingan naskah dilakukan berdasarkan pemakaian huruf, penyekatan, pemakaian baca, tulisan unsur serapan, sistematika penulisan, dan juga isi tulisan. Kemudian untuk revising, langkah memperbaiki naskah, mengubah beberapa bagian naskah, melengkapi naskah, menambah materi yang diperlukan tak belum terdapat dalam naskah, menghapus beberapa bagian tulisan yang tidak perlu, mengevaluasi kembali naskah untuk menihilkan kesalahan tulisan. Ini publishing, yaitu langkah mempublikasikan karya tulis. Tahapan ini membahas tentang pengiriman naskah. Penulis perlu mengetahui penerbitan yang bisa memilih jalur penerbitan sesuai dengan pilihannya. Tampaknya ada 2 jalur penerbitan yang bisa dipilih: mayor publishing, penerbit umum, sole publishing, penerbit independen. Kemudian tahapan ini membahas tentang pracetak, perbacaan buku, tata letak, yes band, proofreading.
Jadi ini dia untuk pada